Denny Sumargo belakangan ini menjadi sorotan setelah mengundang Jansen Manangsang, pendiri sekaligus salah satu direksi Taman Safari Indonesia, ke podcastnya. Dalam podcast tersebut, Denny Sumargo menggali keterangan dari pihak Taman Safari terkait dugaan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia atau OCI yang pernah terkait dengan lembaga konservasi tersebut. Namun, langkah Denny Sumargo mengundang perwakilan dari pihak yang dituduh justru menuai kritik keras dari netizen yang budiman. Banyak yang menuduh bahwa Denny Sumargo menerima bayaran dari Taman Safari agar memberi mereka ruang bicara di podcastnya. Beberapa komentar menuduhkan bahwa Denny Sumargo hanya mencari perhatian. Bahkan ada yang mempertanyakan alasan kenapa pihak korban tidak diundang terlebih dulu. Tudingan semakin ramai ketika sejumlah netizen yang berbakti menyebut bahwa Denny Sumargo cenderung membela pihak yang berasal dari etnis yang sama dengannya. Ada pula yang menduga bahwa pihak Taman Safari datang secara sukarela dan membayar agar bisa tampil dalam podcast tersebut. Menanggapi berbagai spekulasi tersebut, Denny Sumargo memberikan klarifikasi melalui Instagram story-nya. Ia menyatakan bahwa dirinya sebenarnya sudah mengetahui isu ini bahkan 2 minggu sebelum kasusnya viral. Hal itu diketahui karena ia telah dihubungi langsung oleh pihak yang mengaku sebagai korban. Namun saat itu masih berada di Korea Selatan. Denny Sumargo juga menjelaskan alasannya mengundang pihak Taman Safari terlebih dulu. Menurutnya, penting untuk memberikan ruang bagi pihak yang dituduh agar bisa menyampaikan penjelasan mereka. Ia menambahkan bahwa pihak korban juga akan diundang dalam podcast berikutnya. Lebih lanjut, Denny Sumargo membantah keras tudingan bahwa ia menerima bayaran dari pihak Taman Safari. Ia menegaskan bahwa timnya tidak pernah menerima bayaran dari narasumber manapun. Bahkan dalam beberapa kasus, timnya justru memberikan uang transport kepada narasumber. Ia menyadari bahwa keputusannya untuk mengundang pihak Taman Safari lebih dulu telah menimbulkan kesalahpahaman. Namun, ia berharap publik bisa melihat proses wawancara ini secara objektif karena niatnya adalah untuk menyampaikan informasi dari berbagai sudut pandang secara adil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ngeri banget ya perlakuan daripada si owner taman wisata ya, yang lebih menyayangi hewan daripada manusia ya, diperlakukan sedemikian hebatnya. Saya mau nangis loh melihat cerita mereka, dan mereka itu nggak mungkin cerita selugas itu kalau memang mereka itu tidak alami ya. Nggak akan mungkin ada asap kalau tidak ada api ya. Untuk apa juga mereka speak up kalau nggak mereka itu minta keadilan ya. Baru sekarang mereka minta keadilan. Dan si Ono, si anggota dewan yang satu itu malah berkomentar, udah damai-damai aja kalian, gila apa ya. Begitu penderitaan mereka sudah puluhan tahun, mereka diperlakukan nggak manusiawi, terus kemudian dengan gampangnya seolah-olah mereka itu, tuntutan mereka itu hanya soal masalah ganti rugi. Enggak, dalam hal ini hukum ini harus ditegakkan, keadilan. Jangan apa yang menjadi paradigma masyarakat selama ini, tumpul ke atas ya, tajam ke bawah, itu harus diperlihatkan bahwasanya negara kita ini negara hukum yang harus ya, bagi yang bersalah harus terima hukumannya siapapun dia, walaupun dia orang kaya sekalipun ya. Lihat mereka, empati sedikit kepada masyarakat ya, yang mereka yang sudah alami itu udah sangat mengerikan. Kalau bagi saya itu mengerikan tuh ya. Oke. Katanya anak-anak itu diambil dari Kalijodo. Sekarang tidak tahu dari mana asal-usul anak-anak itu karena bapaknya sudah modare. Jadi aneh sekali ya, kok sekarang nggak tahu dan bisa kerja sama puluhan tahun sama orang-orang yang tidak punya identitas. Nah, pasti anak-anak itu kan juga bakal bertanya, itu secara naluri, insting pasti akan mencari tahu. Saya asal usul dari mana bapak saya. Semua anak yatim piatu di panti asuhan juga ingin mencari orang tua mereka yang sebenarnya. Terus
kok bisa kerja sama dan pura-pura nggak tahu, dan selama puluhan tahun pun tidak ada upaya dari pihak trio macan ini untuk membereskan, untuk mencari tahu atau untuk membantu kalau benar-benar tidak tahu. Katanya ini perusahaan PT internasional gitu kan, yang sudah punya pamor luar biasa, show di mana-mana. Dan lagian juga dari pihak kerajaan aneh ya, pada zaman itu ya, sampai tahun 90-an, kok tidak ada inspeksi keamanan sirkus. Kalau di luar negeri, itu ada inspeksi dari kerajaan untuk inspeksi keadaan sirkus itu dari segi keamanan, tali-talinya, jaring-jaringnya, kalau terjadi kebakaran. Terus mereka tidak bertanya juga dari mana ini asalnya anak-anak ini. Terus kalau mereka dari Kalijodo, kok semuanya maaf ya, hampir semua anak-anak ini kok mirip Cici dan Koko. Ya dong, matanya nggak belok. Dan waktu mudanya Cici ini pasti cantik. Kalau mereka diambil dari Kalijodo, seperti yang katanya Termaca satu lagi, kok nggak ada anak Ambon, anak Papua, kok semuanya mirip-mirip gitu. Ya mungkin karena untuk ya memberi keyakinan bahwa ini oriental dari Chungkwo, dan mereka mencari anak spesifikasi yang rada-rada ya seperti Chungkwo supaya kelihatan profesional lah, supaya meyakinkan juga penonton. Jadi saya bingung ya, saya rasa ini ada strategi juga dalam mencari anak-anak ini. Dan kalau mereka ini keluarga yang terdidik, dan mereka bisa mendirikan PT, punya link dengan Pemda, dengan pemerintah daerah, dan segala macam, saya rasa mereka nggak sebodoh itu. Dan terakhir, ini merupakan bom waktu. Kalau lo pintar, ini bom waktu bakal meledak. Nah sekarang sudah meledak. Saya sekarang kalau misalnya ada pembantu kerja di rumah saya dan tidak punya KTP, aku nggak mau terima. Lo juga dong, kantor ada orang mau kerja nggak punya identitas, lo mau terima? Saya nggak tahu pada saat itu, pada zaman itu, apakah seprimitif itu Atlantis. Orang bisa kerja di kantor, di rumah orang, di perusahaan tanpa identitas. Astaga, primitif banget gitu Atlantis gitu ya. Habis itu ditampilkan show dan tidak ada orang bertanya. Aduh, kayaknya gue dibodohin deh. Apa kita semua bodoh? Yang bodoh tuh siapa? Udahlah, mendingan cincang aja nih trio macan. Aku nggak tahu harus ngomong kayak gimana ya. Kasus Taman Safari ini bener-bener kayak mind blowing banget tau guys. Kasus ini ternyata pernah waktu kecil aku denger, cuma aku denger aja. Tapi karena aku nggak ngerti apa-apa, ternyata kasus ini sekarang blow up lagi. Dan pas aku denger podcastnya dari pihak ini, dari pihak itu, ada satu pihak dari si pihaknya Manansang ini yang katanya mereka diambil dari panti asuhan atau yayasan. Tapi perlu kalian catat ya, mengambil seseorang dari panti asuhan atau yayasan ya, anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau yang tinggal di panti asuhan itu harus dididik dengan baik ya, diberikan pendidikan, dirawat dengan baik selayaknya anak. Tapi di sini sudah terlihat jelas ada tindakan pemaksaan ya, atau tindakan ya untuk melakukan pekerjaan kepada anak-anak di sirkus. Itu sudah suatu kesalahan, Bapak. Sudah suatu kesalahan dari situ aja. Anak diambil dari panti asuhan kalau memang itu narasi Anda. Ya, diambil dari panti asuhan. Kemudian dipekerjakan sebagai pekerja sirkus, itu sudah kesalahan besar untuk Bapak ya, yang kemarin di podcastnya DC ya, di podcastnya DC bilang mereka tuh dari sirkus, itu anak-anak sirkus itu dari panti asuhan. Itu sudah suatu kesalahan. Lebih baik naikkan nama Frans Jansen Manansang ini ke publik
ya. Please buat teman-teman masyarakat Indonesia, kita gemain kasus ini ya, karena ini kasus penjualan manusia ibaratnya, perdagangan manusia. Entah apa yang udah terjadi di belakang itu, entah apa yang udah terjadi di masa lalu gitu ya, apa diberikan uang atau apa, kita nggak tahu sama keluarga mereka atau apa, atau dijanjikan bla 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 kehidupan yang terbaik, ternyata dijadikan pekerja sirkus seperti itu. Bahkan yang nggak habis pikir ya, dibilang anak-anak ini bandel, hamil di luar nikah segala macam. Kita ngomong sebagai manusia ya, secara norma, secara hormon ya, secara hormon. Oke, mereka melakukan kesalahan, tapi hal tersebut ya berbalik lagi kepada sistem pendidikan si anak tersebut. Kalau anak tersebut ada di area sirkus seperti itu dan melakukan tindakan asusila atau dia berpacaran hingga memiliki anak, itu adalah hasil kesalahan siapa? Dari pendidikan yang harus menjadikan dari pendidikan orang tua seharusnya kan. Ada pertanyaan, di mana pendidikan orang tua? Ternyata memang mereka cuma dieksploitasi, lalu diberikan makanan ya, kotoran hewan. Nggak usah banyak bacot deh. Di sini peran pemerintah dipertanyakan ya. Dan untuk masyarakat yang masih punya hati nurani, mendingan diboikot aja. Aku nyesel banget kemarin, aku mesti ajak saudara aku, mesti ajak keluarga aku nonton akuarium di Jakarta. Ternyata sama, itu by TMS.